Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, sedekah. Disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus. Maksudnya saking semangatnya Nabi SAW lakukan. Dalam sebuah hadis beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwasanya dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Jadi Umar bercerita di sini. Maka aku berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar, karena selama ini Umar selalu menganggap mau bersaing dengan Abu Bakar dalam hal-hal ibadah, karena Abu Bakar sangat luar biasa dalam mengerjakan. Satu waktu Rasulullah SAW bilang, ayo sedekah. Umar bilang, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar berkata, lalu aku pun membawa setengah hartaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, sebanyak ini juga, setengah harta lagi. Jawabku, lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, Umar berkata, aku tidak akan mampu melebihimu wahai Abu Bakar selamanya. Ini persaingan positif di antara sahabat. Tentu dimaksud sini adalah sedekahnya Abu Bakar seluruh harta adalah yang dia miliki pada hari itu ya. Bukan berarti kita harus jual semua aset kita, rumah, mobil, segala macam kita sedekahin, tidak. Tapi Abu Bakar misalnya, kalau kita rasionalkan, kalau sekarang kita lagi jalan ada di kantong kita 1 juta rupiah, ada orang miskin lewat, maka dikasih semua 1 juta itu. Abu Bakar begitu cara sedekahnya. Ada orang minta, dia nggak setengah-setengah, apa yang dia pegang dikasih semuanya. Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan perilaku di sini. Jadi bukan menghabiskan seluruh hartanya, tapi apa yang sedang dia pegang pada saat itu. Diriwayatkan juga dari Talha bin Yahya bin Talha bahwa ia berkata, nenekku, jadi ini cucu menceritakan tentang neneknya. Neneknya bernama Su'dah binti Auf al-Murriyah, dan ini adalah istri Talha bin Ubaidillah. Perlu Bapak Ibu tahu, Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Su'dah istrinya, istri bercerita tentang suaminya. Dia berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang terjadi di atas dirimu? Ada sesuatu yang dapat aku bantu? Istri bertanya, si Su'dah bertanya pada suaminya Talha. Lalu Talha menjawab, terima kasih, kau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Dan ini pujian yang santun dari seorang suami kepada istrinya. Artinya kau sangat luar biasa selama menjadi istri, pantas menjadi istri seorang muslim karena patuh dan baik. Lalu kata istrinya, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Apa yang saya bisa bantu? Lalu ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Maka istrinya berkata, aku berkata padanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, bagikan saja harta itu. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, begini enggak sama suaminya nih? Kalau dia bilang saya ada keuntungan sekian, saya mau sedekahin, tunggu dulu, buat saya dulu, beli emas, beli ini, beli segala macam. Ini enggak, silakan sedekahin, habisin, jangan jadi beban, berikan orang miskin. Maka dia pun membagi-bagi harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Talha bin Yahya, si cucu yang mendapat cerita dari neneknya ini, berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya Talha, berapa harta Talha pada saat itu? Maka dia katakan 400.000 dirham. Ini ratusan juta rupiah. Kata beliau, wahai saudaraku, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberi makan orang. Jadi seperti contoh saya kasih contoh saya, misalnya ada keluarga miskin di dekat rumah kita tahu dia misalnya ada 5 keluarga, 10 keluarga, maka kita siapin sebelum Ramadan kebutuhan dia sebulan. Misal berasnya, gulanya, tehnya, jadi dia pakai sahur, dia pakai buka puasa segala macam. Itu yang dimaksud di sini, memberi makan, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wa waqahumullahu syarra dzalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Tawanan perang juga disuruh kasih makan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian. Ini sifat sedekah yang diterima sama Allah, tidak berharap balasan yang setimpal dari orang itu. Dan juga kami tidak pernah, tidak pula berharap ucapan terima kasih. Tak usah, kalau dia tidak mau terima kasih urusan dia. Gak perlu kita bilang, masa sudah saya kasih nggak terima kasih? Gak ada urusan antara kita sama Allah. Dia menerima harta itu tapi kita mendapatkan ridhonya Allah. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami. Kami sedekah gara-gara kami takut disiksa sama Allah pada suatu hari yang di hari itu orang-orang berbuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu karena sedekahnya maksudnya, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Para salafus soleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan, dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan yang lapar ataupun memberi makan seorang saudara yang saleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir, orang kaya juga boleh. Kita buka puasakan kerabat kita, kita berikan kepada orang tua kita yang kaya, nggak ada urusannya sama sekali. Intinya kita memberi makan orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah minar rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman rahiqil makhtum. Ini adalah minuman di surga. Sebagian salah berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar selalu membuka atau berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadang-kala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Artinya kadang-kadang ada Ibnu Umar datang ke rumah mereka, tapi mereka karena miskin mereka tidak ingin Ibnu Umar masuk, maka Ibnu Umar terlambat buka puasa gara-gara itu, saking inginnya berbuka puasa atau memberikan buka puasa kepada orang-orang yang susah. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah tengah berpuasa, bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Basri dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Abdullah bin Mubarak ini pernah di hari Senin dia lagi puasa, rupanya ada teman-temannya pada datang gitu kan. Dia tahu dia puasa, lalu dia suruh istrinya siapin makan. Terus sudah siap makan, tamu nggak ada yang mau mulai makan karena mereka tunggu tuan rumahnya. Lalu dia datang, dia duduk dan dia mengatakan bismillah, dia ambil ya sedikit dengan telapak tangannya, lalu kemudian dengan genggamannya lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu dia mengatakan ayo makan sambil berdiri. Dia mutar-mutarin tamunya pikir dia tidak puasa, maka mereka makan semua. Dia pergi ke belakang rumah lalu dibuang dari mulutnya, tetap dilanjutkan puasanya. Jadi saking luar biasa mereka melayani tamunya dan memberi makan. Abu Siwar al-Adawi berkata, dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi, Bani Adi salah satu suku Arab yang biasa sholat di masjid ini. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka dengannya. Jika tidak, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya seperti terciptanya saling mengasihi dan juga saling menyayangi. Di mana hal ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi di antara kalian. Di antaranya juga bermajlis dengan orang-orang soleh serta mengharap pahala dari menolong mereka. Ini maksudnya adalah kita datang ke orang soleh lalu kita bayarin bulanannya dia misalnya, maka itu termasuk dalam masalah ini. Kemudian menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan ya.
Jadi ini termasuk yang kami buat di program yayasan begitu, mencari ayah dan ibu angkat seseorang dai lalu membiayai hidupnya. Termasuk di Ramadan insya Allah kita juga buat program mengumrohkan dai dan mengumrohkan orang miskin. Itu kalau bapak ibu ada yang berminat insya Allah bisa bergabung dengan program kami tentunya. Kemudian yang kedua, menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang puasa. Ini lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Dan ini kalau kita buka puasakan orang, kita akan dapat pahala seperti dia, tidak dikurangi sedikit pun. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma. Sabda Rasulullah SAW dalam hal ini berhubungan dengan masalah membuka puasakan orang. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai serta dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, "Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, niscaya ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menuturkan berkata, "Wa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubihi wa idkha raqabatihi minan nar kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Saya punya pengalaman di Madinah waktu pertama saya datang di sana. Mungkin teman-teman yang sudah dengar ini alhamdulillah, kalau yang belum maka bisa dijadikan sebagai pelajaran. Saya kaget waktu itu awal Ramadan tahun 1990 di Madinah. Saya sama teman-teman orang Indonesia, mahasiswa semuanya rame-rame pergi ke Masjid Nabawi. Turun dari bus, pas melihat Masjid Nabawi, ada banyak orang membelakangi masjid, menghadap ke arah kami. Tapi unik karena mereka sangat berdekatan, rapat sekali. Maka pada saat saya mendekat dengan masjid, saya bertanya-tanya, ini orang-orang siapa ini? Kenapa? Kemudian pada saat sudah dekat saya kaget. Memang kita nggak dikasih celah untuk jalan gitu. Tiba-tiba saya dipegang, dipeluk, teman-teman Indonesia juga ini dipeluk sama yang lainnya. Saya tidak kenal, saya tidak tahu lihat wajahnya, saya nggak kenal orang ini. Saya tahu jawabannya waktu dia bisikin kuping saya. Dia bilang, "Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya." Jadi dia mau dapat pahala membuka puasakan orang walaupun tidak dikenal. Jadi ternyata di dalam Masjid Nabawi itu, teman-teman umroh Ramadan, fenomena ini cuma bisa dilihat di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Haram Mekah ada juga tapi tidak banyak. Orang-orang tidak terlalu semangat seperti di Madinah. Kalau Madinah betul-betul kita diperebutkan. Maka di dalam masjid itu ada sufra plastik, ditaruh di kiri kanannya jek zam-zam, terus kurma ditaburin di situ. Ada kurma, ada pisang, ada yogurt, ada roti segala macam. Di dalam si ayah atau si kakak menyiapkan buka puasa, si anak atau si adik di luar cari mangsa ini. Nah, kalau kita bilang iya, tangan kita dipegang dibawa ke tempatnya dia. Dan yang kadang-kadang uniknya dia bilang, jangan pindah ke situ ya, kan di depan ada saingannya kan. Kalau di depan biasa juga orang bersaing untuk cari orang buka puasa, di sufrahnya dia taruh lebih banyak, ada kasih apel, ada kasih macam-macam, lebih enak orang pindah kadang-kadang ke sebelah. Dan dia bilang, besok sudah tahu tempat saya buka puasa ya, besok buka puasa sini lagi. Dan kita di luar, dia tidak akan lepas kita kecuali dia sudah punya mangsa lain. Itu luar biasa gitu. Coba bandingkan dengan kita di Indonesia, sudah dapat giliran dari RT ya, masih bertanya udah tiba gilirannya, sudah tiba giliran saya. Sebulan sekali kadang-kadang gitu kan. Mestinya semua masjid dekat rumah diblok itu ya. Pak, buka puasain, misal contoh air mineral ya, ini mungkin agak besar, ada yang gelas kan 30.000 isinya 48 gelas, 30.000. Kalau dekat musola atau masjid dekat rumah kita, anggaplah ada 50 orang yang buka puasa, kita butuh satu dus 48 misalnya, maka kita genapin 50 gelas misalnya, 30-35.000. Saya yakin tidak akan lebih dari 40.000 lah gitu kan. Itu kita kasih beli 30 dus ya, 30.000 kali 30 dus, kita sudah dapat pahala buka puasa diri kita sendiri hari itu plus 50 orang lain, berarti 51 pahala buka puasa kali 1 bulan. Berapa banyak pahalanya gitu kan. Begitu pula kalau kita pegang masjid yang sampai ribuan orang buka puasa, tergantung mau pahala berapa banyak silahkan ya, tinggal beli saja selesai. Apalagi sedekah diganti oleh Allah kembali. Kalau mau lebih besar pahalanya kurma, nah memang kurma yang sunnah gitu kan. Air juga putih termasuk itu. Kami di yayasan buatin program 1 dus kurma isi 10 kilo, kita buatin program sebar 1000 dus kurma di 1000 masjid misalnya. Nama istilah saja begitu, tapi kami sebarin.
Itu kita buatin program. Bapak Ibu bisa ambil idenya, bisa dikembangin. Mau ikut sama kami juga bisa. Ini kami bagiin. Pengalaman selama ini, satu dus kurma yang isi 10 kilo yang curahan, itu lebih tepat kalau dibagikan ke masjid. Kalau kita ambil 3 butir per hari, di masjid yang 50 orang, berarti satu dus ini bisa dipakai untuk 1 minggu. Jadi untuk 50 orang per hari, kalau kita mendapat puasa mereka, kita cuma butuh 4 dus kurma yang kotaknya isi 10 kilo itu. Dan seterusnya lah. Banyak sekali tempat-tempat kantong-kantong untuk membuka puasakan orang. Kalau di Jakarta ini sudah luar biasa lah pokoknya ya. Orang-orang banyak pulang kantor, kadang-kadang di pinggir jalan itu buka puasa, kita bisa bagiin air, bagiin apa saja, bisa saja ya. Dan itu semua adalah ajang-ajang pahala. Kemudian dalam para sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ya, yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih ini ya. Di sini tidak disebutkan perawinya ya. Tetapi yang saya tahu hadis ini hadis sahih, kata Nabi SAW, yu'tillahu hadzal thawab liman fattara sha'iman ala midhkati labanin aw tamratin aw syurbati ma'in. وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Pahala buka puasa itu Allah akan berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, meskipun hanya berupa susu tapi bercampur air, karena tidak adanya susunya maka dicampur air, atau sebutir kurma atau seteguk air. Barang siapa yang memberi seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku. Dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Jadi ini kesempatan luar biasa. Ya, saya dulu waktu masih mahasiswa, kadang-kadang beasiswanya kita terima di akhir bulan. Tapi Ramadan, dari awal Ramadan sudah mulai ada buka puasa. Kalau lagi tidak ada duit untuk bawa buka puasa, maka saya bawa ke masjid, saya masuk ke masjid, duduk di tempat cek zam-zam itu saja. Jadi setiap kali dia mau taruh air untuk buka puasa, orang saya yang tuangin airnya. Bisa kita dapat pahala dengan itu. Sampai saya kadang-kadang ingatkan beberapa saudara kita yang tidak ada duitnya, bagaimana cara dapatkan buka puasa orang? Pergi ke masjid dekat rumah, bantu marbotnya nata, sudah dapat pahalanya. Kalau ada orang betul-betul malas, nggak mau, sudah tidak ada duitnya, tidak mau buka puasain orang, kemudian maunya dilayani, baiklah duduk di masjid, masih bisa dapat pahala kalau mau. Gampang, ambil air kita, tukar sama teman di sebelah. Ini buat kamu ya, ambil pahala saya, ambil air dia, saya dapat pahala kamu. Kan gampang ya? Dia dapat pahala kita, kita dapat pahala dia. Tidak ada modalnya nih. Kalau ini juga tidak mau, luar biasa. Tinggal butuh dicambuk saja. Ya. Karena pahalanya besar sekali. Membuka puasakan orang, mestinya ya. Seperti itulah. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ya. Ini tentunya teman-teman sekalian, saya akan pilih poin-poin pentingnya karena menjelang asar ya. Banyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara keadaan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari membaca, mempelajari dan mentadabburi. Tadabburi artinya mengetahui kandungan hukum-hukumnya. Malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam salat tarawih tiap 3 malam sekali. Sebagian lagi setiap 7 malam sekali, sementara sebagian lainnya mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam salat maupun di luar salat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dapat mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar salat pada bulan Ramadan. Artinya sehari 2 kali khatam. Sementara Al-Aswad mengkhatamnya setiap 2 hari sekali. Adapun Qatadah selalu mengkhatamnya setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan 10 hari terakhir Ramadan beliau mengkhatamnya setiap malam. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Demikian pula Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi yang membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhususkan lagi pada malam-malam yang diperkirakan seperti malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah bagi selain penduduk warga Mekah,
atau selain mau Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan juga ulama lain. Demikian yang dapat kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadinya. Kemudian tentu ini, maaf saya langkahi poin ini, masalah menangis tak kala membaca Al-Quran ini juga termasuk anjuran ya. Tentu ini dengan cara membaca dan mengerti artinya. Dengan mengerti artinya. Saya angkat satu riwayat saja di sini. Kita lihat dalam Sahih Bukhari dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, apakah aku membaca untuk anda ya Rasulullah sementara ia diturunkan kepada anda? Rasulullah SAW bersabda, aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka aku pun, kata Abdullah bin Mas'ud, membaca untuk Nabi SAW surah An-Nisa hingga sampailah pada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau hal orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dan tiap-tiap umat dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka ya, sebagai atau untuk mereka sebagai umat, artinya umat mungkin akan aku ajak untuk memberikan saksi kepada mereka. Lalu beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuka, cukuplah, sampai sini selesai bacaannya. Aku menoleh ke beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Dan ini tentu teman-teman sekalian dianjurkan kita membacanya. Sebagaimana juga dalam hadis di situ ada, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Saya tidak bacakan semua sekali lagi, kita pindah ke halaman 23. Poin 5, tetap duduk dalam masjid hingga terbit matahari. Dan ini beranjak daripada hadis ya, riwayat Muslim apabila Rasulullah SAW selesai menunaikan salat subuh, beliau selalu duduk di tempat salatnya hingga terbit matahari. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin aw umrah tammatun tammah. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah di masjid kemudian dia tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, ada pendapat ulama mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha, dua-duanya boleh, maka seakan-akan dia telah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, ini kesempatan diperoleh di bulan Ramadan ya, apalagi kalau teman-teman yang kerja di hari weekend bisa di Sabtu pagi, di Ahad pagi, ini juga boleh dilakukan. Yang keenam, ini poin ke-6 juga mungkin akan saya langkahi secara globalnya ya, secara spesifiknya, tapi saya akan terangkan secara global. I'tikaf. I'tikaf artinya mengikat diri dalam masjid untuk ibadah kepada Allah dengan meninggalkan semua aktivitas dunia. Dan sebagian ulama mengatakan minimal i'tikaf yang baik itu adalah antara sholat ke sholat, duhur ke asar, ya, maghrib ke isya, itu minimal. Kalau 10 akhir Ramadan dianjurkan minimal 1 malam. Minimal 1 malam. Kalau yang saya pernah lakukan, saya kadang-kadang di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam ganjil, kalau lagi tidak keluar kota, lagi di Jakarta, saya sering membawa istri sama anak saya pergi ke Atin, waktu itu karena dekat dengan rumah kami. Kemudian ikut sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian bawa ada termos teh, bawa makanan untuk sahur segala macam, dan kita boleh menebar tempat yang semua orang banyak itikaf di situ. Duduk baca Quran, nasihatin, saling nasihatin gitu kan. Nanti jam 1 ada sholat qiyamul lail lagi sampai sekitar hampir jam 3 sahur, habis sholat subuh pulang ke rumah gitu kan. Terutama di malam-malam ganjil. Dan Rasulullah SAW bahkan dalam hadis Bukhari itikaf 10 malam semuanya, tidak terkecuali semuanya diikat dirinya di dalam masjid. Tentu di sini teman-teman sekalian cukup panjang bahasanya, beberapa lembar ada definisi itikaf, ada hikmah disyariatkannya ya. Kemudian juga ada di sini hukum i'tikaf itu sendiri, ada amalan-amalan sunnah bagi orang i'tikaf, ada perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf ya. Kemudian juga ada perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang i'tikaf, ada perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf, waktu memasuki tempat untuk i'tikaf, dan beberapa catatan-catatan penting yang ditulis di sini. Namun saya sekali lagi tidak membaca semua ini karena yang penting tadi globalnya sudah saya jelaskan ya. Nah, waktu kita ya sudah menjelang azan asar. Yang ketujuh, umroh di bulan Ramadan, dan ini sangat ditekankan. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau ada rezeki jangan ditunda, umroh dan haji ini kerjakan. Kata Nabi SAW ya,
Umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Artinya sedekah yang kita keluarkan di umrah akan diganti oleh Allah. Itu poin. Jadi nggak usah khawatir berapapun jumlah yang kita keluarkan, akan diganti oleh Allah. Di bulan Ramadan secara khusus pahalanya ekstra, sama dengan pahala haji. Jadi 3 jam umrah itu sama dengan pahala 6 hari haji, gitu kan? 6 hari yang dipakai untuk haji, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Dan kita tahu haji yang sahih, haji yang benar akan diampuni dosanya, ya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Riwayat lain berbunyi hajjatan ma'i, sama dengan mengerjakan haji bersamaku, kata Nabi SAW. Yang kedelapan, mencari malam Lailatul Qadar. Dan kita sudah tahu dalam surah Al-Qadr tentunya, ya, dia lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Rasulullah SAW bersabda, yang sangat ditekankan di Lailatul Qadar ada 2, sholat tahajudnya dan membaca doa yang akan kita baca nanti sebentar lagi riwayatnya. Kalau tentang sholat malamnya, hadis Bukhari Muslim di halaman 35 di situ, Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Juga dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bangun untuk mengerjakan sholat malam karena betul-betul di Lailatul Qadar, ya, mencari pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Jadi ini intinya adalah amal yang pertama di Lailatul Qadar kita sholat malam. Yang kedua di halaman 37, pas di atas poin 9 itu ada riwayat, dan dalam kitab Sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang aku baca bila bertepatan pada malam itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha memberi ampunan dan menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Lailatul Qadar poinnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sepanjang itu. Jadi intinya kalau kita semua pasti akan lalu Lailatul Qadar, pasti. Karena malam itu kita lalui selama kita hidup, kan. Tapi siapa yang dapat taufik dari Allah untuk mengerjakan? Makanya kita harus niat minta kepada Allah agar diberikan. Kalau kita sempat ucapkan subhanallah 1 kali saja pas Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya seperti kita ucapkan itu 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 10.000 rupiah sama sedekah selama berulang-ulang 1000 bulan. Begitu pula dengan sholatnya, begitu pula dengan apa saja ibadah yang kita kerjakan, seperti itulah pahalanya. Ini sangat besar, luar biasa, gitu. Sangat luar biasa besarnya. Yang ke-9 teman-teman sekalian adalah memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Dan ini sudah umum tentunya, ya. Artinya di bulan Ramadan kita maksimalkan ini, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah SWT, ya. Banyak berzikir, zikir pagi sore yang maksudnya kita baca. Cuma yang saya ingin titik beratkan di sini bisa dilihat di halaman 38. Kata beliau di sini penulis, sebelum berpisah wahai saudaraku, setelah kita bertamasya di taman-taman surga di bawah naungan amal-amal soleh, ada sesuatu perkara penting yang ingin saya sampaikan. Tahukah kamu apa itu? Kata beliau, tepat sekali, yaitu ikhlas. Berapa banyak orang yang berpuasa kan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih namun tidak mendapatkan apapun dari selain kantuk dan capek. Semoga Allah SWT menghindarkan kita semua dari situ. Makanya Nabi SAW mengatakan keimanan dan mengharapkan pahalanya, keimanan dan mengharapkan pahalanya. Yang terakhir di halaman 40 di situ ada tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Dan ini tentu sudah umum tadi, ya. Jadi jangan buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Jangan cuma pakai tidur, jangan cuma pakai buang-buang waktu. Baca Al-Quran, dengarkan ceramah, kembangkan ide-ide yang baik, yang positif, ya. Puasa Ramadan tidak harus membuat kita vakum. Jadi tidak ada kata-kata lemas, malas, putus asa, nggak ada lagi itu dalam Islam. Sebagaimana saya jelaskan tadi di pembukaan. Bulan Ramadan juga teman-teman sekalian bukan bulan balas dendam untuk makan. Ya, maksudnya begini, ada orang pada saat dia tidak sahur, begitu mau buka puasa, luar biasa makanan, yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau, tapi nggak dimakan juga, gitu kan. Jadi bukan untuk balas dendam. Seorang dokter Katolik dari Eropa masuk Islam gara-gara dia mengetahui kemanfaat orang puasa. Maka dia mengatakan
Orang yang paling sehat adalah orang-orang Islam, karena mereka punya terapi puasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Mereka punya terapi puasa sebulan 3 hari, Ayyamul Bid. Mereka punya terapi setahun sekali dengan puasa Ramadan. Karena usus kita istirahat. Ini kalau badan kita mesin udah rusak nih, masuk dingin, masuk panas, masuk pedas, wah luar biasa. Ya, Allah suruh istirahatin supaya bisa dipakai lagi. Dan usus kita kalau lagi tidak masuk makanan, maka dia akan mengelola sisa-sisa makanan yang melengket di dinding-dindingnya, akhirnya jadi bersih usus itu, kan gitu. Itu kebaikan. Apalagi kita tidak boleh makan dan minum hanya dari subuh sampai azan maghrib. Setelah itu makan, habis maghrib sampai subuh, makan sampai capek, nggak apa-apa. Artinya boleh makan, tidak boleh juga berlebihan tentunya, tapi maksudnya bukan berarti kita tidak boleh makan sama sekali. Kalau 24 jam mungkin wajar orang lemas, tapi ini tidak sama sekali. Dan kuatkan niat kita, Allahu a'lam, agar kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Ingat, para sahabat, para tabi'in, mereka setelah Idul Fitri 6 bulan berturut-turut berdoa kepada Allah agar ibadah di Ramadan diterima sama Allah. 6 bulan yang tersisa berdoa agar semuanya bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang, karena ingin mengejar pahala itu. Mungkin begitu saja tentunya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.